Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita berdoa dulu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sekarang kita pada kaidah atau pada bait yang ke-16 terkait ini ya, kaidah ini. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Nah, apa sih ini kaidah ini maksudnya apa? Ini kaidah ini adalah kalau yang ini yang pertama, ini ada dua kaidah ya. Yang pertama kaidah ini kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Nah, jadi kaidah ini maksudnya apa? Walaysa, dan tidak ada, wajibun, kewajiban. Tidak ada kewajiban bilaqtidari, tanpa adanya kemampuan. Baik. Ini kaidah yang pertama. Yang pertama nomor 1. Wala muharramun, dan jika tidak ada keharaman, ya tidak ada sesuatu yang diharamkan, atau berarti bisa dikatakan sesuatu yang haram menjadi boleh, ma'attirari, dengan adanya apa? Dengan adanya kondisi darurat, ya. Jika disertai dengan kondisi darurat, apabila ada kondisi darurat, maka keharaman itu apa? Menjadi tidak ada, begitu ya. Artinya diperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang haram tadi. Baik. Ini kurang lebih kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, ada ya di syarah Jauharah Naqiyah fi al-Qawaidil Fiqhiyah itu ada. Wala muharramun, dan tidak ada keharaman ma'atirori, dengan adanya apa? Atau jika disertai dengan kedaruratan gitu ya, ma'atirori, dengan kedaruratan atau kondisi darurat gitu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa hatani qa'idatani 'azimatani dzakarahuma Syekhul Islami wa ghairuhu wattafaqal ulama'u 'alaiha. Ini aslinya ada dalam kitab lain atau nuskhah lain, cetakan lain, 'alaihima. Ya, ada alaihima karena kembali ke sini. Ya, alaihima. Baik. Kaidah, dua kaidah ini, yaitu yang pertama ini walaysa wajibun bilaqtidari, tidak ada kewajiban tanpa adanya kemampuan. Yang kedua adalah wala muharramun ma'atirori. Ini kita tulis. Dan juga tidak ada keharaman dengan atau jika disertai dengan kondisi darurat. Dua kaidah ini azimatan. Ya, agung kaidah ini, agung banget begitu ya. Yang telah disebutkan oleh apa? Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam kalau dalam mazhab Hanbali itu maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini karena kitab ini adalah penulisnya adalah Hanbali mazhab, maka berarti Syekhul Islam di sini dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Tapi kalau misalnya Syekhul Islam di Syafi'iyah mutakhirin, maka dikatakan Syekhul Islam itu adalah Zakaria Al-Ansari begitu ya. Semuanya ulama besar kita yang waktu kita agungkan dan kita doakan untuk mereka begitu ya. Wattafaqal ulama'u 'alaihima juga bisa. Dan para ulama juga telah sepakat terhadap dua kaidah ini. Gitu ya, kaidah ini memang telah disepakati oleh para ulama gitu. Kemudian apa? Fa innallaha farada 'ala 'ibadihi fara'idha wa harrama 'alaihim muharramatin. Ya, bahwasanya sungguhnya Allah itu telah mewajibkan, ya, farada, telah mewajibkan, 'ala ibadi, terhadap hambanya, terhadap hambanya beberapa kewajiban. Faraidha, beberapa kewajiban. Ya, ada kewajiban-kewajiban. Wa harrama 'alaihim, dan juga Allah mengharamkan terhadap hambanya muharramatin, beberapa larangan-larangan yang atau sesuatu yang Allah larang gitu ya. Nah, kemudian fa idza ajazu amma amarahum bihi, ya, fa idza ajazu amma amarahum bihi wa dha'ufat qudaruhum anhu. Ini jam'u qudrah mungkin ya. Ya, jam qudaruhum, atau bisa qudrah juga bisa. Qudratuhum bisa juga. Fa idza ajazu, apabila mereka, yaitu seorang hamba, ya,
itu tidak mampu, ya, tidak mampu atau lemah terhadap apa? Terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan, yaitu ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan, kemudian mereka tidak mampu. Wa dha'ufat, dan mereka lemah apanya? Kemampuan mereka. Ya, qudarhum atau kudrah mereka itu lemah. Ya, ketika mengerjakan perkara yang Allah perintahkan tadi. Maka apa yang Allah berikan padanya? Lam yujib alaihim fi'la ma lam yaqdiru alaihi. Ya, maka kalau misalnya kondisinya demikian, Allah kan Maha tahu ya. Ya udah, Allah tidak apa? Tidak mewajibkan ya terhadap mereka, atas mereka apa? Atas hamba tadi fi'la ma lam yaqdiru alaihi, untuk melakukan sesuatu yang mereka atau seorang hamba itu memang tidak mampu untuk mengerjakannya. Sudah, Allah tidak wajibkan perkara itu. Bal asqatahu, akan tetapi atau bahkan Allah itu malah menggugurkannya. Ya, bahkan Allah apa? Malah menggugurkannya anhum, dari mereka, dari seorang hamba. Atau bisa jadi dikasih keringanan juga seperti bab kemarin. Ini masih ada kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya ya. Imma bisa jadi dengan digugurkan secara keseluruhan ya, atau diberikan keringanan. Contohnya misalnya nggak mampu berdiri ketika sholat kayak kemarin. Ya udah, nggak wajib, Allah nggak wajibkan baginya berdiri. Artinya apa? Ya sudah, ketika sholat fardu baginya boleh diberikan keringanan. Itu apa? Duduk ketika dia di sholat fardu. Begitupun nggak bisa pakai air karena sakit. Memang bener-bener yang sudah dijelaskan ya, maksudnya tafasil ya, sudah ada perinciannya. Oh bener nih sakitnya, setelah diteliti bener ini sakitnya tidak atau sakitnya menjadikan dia tidak boleh pakai air gitu. Maka boleh diganti dengan tayamum karena tidak mampu gitu kan. Wa ma'a hadza idza kanat lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani'i fa innahu yujri ajraha alaihim tafaddulan minhu ta'ala. Ya, bersamaan dengan ini ya, dengan kondisi demikian atau bersamaan dengan ini, apabila ya bagi seorang hamba itu ya, mereka memiliki amalan atau mereka melakukan amalan kebaikan sebelum adanya sesuatu yang menghalangi mereka untuk berbuat amalan tersebut. Jadi dia misalnya misalnya dia puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu kan ada amalan dia. Sebelum adanya sakit, yaitu ketika dia minggu depannya kemudian misalnya dia udah biasa nih sholat puasa Senin Kamis rutin gitu kan. Kemudian pada hari Senin tiba-tiba dia sakit, ya. Apabila dalam kondisi demikian, fa innahu, maka Allah ya, maka yujri ajroha ya, maka Allah itu tetap ya, tetap mengalirkan apa pahalanya, pahalanya terhadap mereka sebagai bentuk apa, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini berarti bisa dikatakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau misalnya kita rutin ada amalan, maka kemudian kita sakit pada apa namanya, pada hari itu, maka kita tetap dapat pahala sebagaimana kita melakukannya ketika kita masih sehat. Begitupun ketika safar, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang biasa rutin amalan, gitu, melakukan amal kebajikan, kemudian pada saat dia sakit, ya, atau dia safar, maka dia tetap, kemudian dia ketika safar atau sakit, dia tidak bisa melakukan amalan itu lagi, maka baginya ditulislah pahala sebagaimana mereka melakukan ketika masih sehat dan juga tidak safar, gitu ya. Kurang lebih maknanya seperti itu hadisnya. Wa kadzalika, dan demikian juga Allah harrama alaihim asya'a himayatan lahum wasiyanatan. Demikian juga Allah haramkan atas hamba, seorang hamba, pada mereka beberapa perkara, ya, mengharamkan apa? Beberapa sesuatu, ya, sesuatu himayatan sebagai bentuk apa? Perlindungan ya terhadap hamba tersebut, wasiyanatan, dan juga penjagaan. Ya, kemarin kita sudah sebutkan apa namanya, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaih. Biasanya Allah mengharamkan sesuatu bukan berarti Allah pelit, tapi Allah adalah ingin menjaga hambanya dan juga ingin melindungi hambanya, gitu ya, dari yang tidak baik-baik, gitu ya. Wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan 'anil muharrami. Ya. Dan demikian juga apa? Allah menjadikan apa? Pada perkara yang mubah. Allah menjadikan pada perkara yang mubah. Allah menjadikan pada perkara yang mubah, ya.
Itu sebagai bentuk kelapangan, ya, kelapangan pada hal-hal tersebut, ya, alil muharrami, ya, kelapangan dari hal-hal yang haram. Artinya Allah, udah, yang haram itu sedikit, haram itu cuman beberapa saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mubah itu banyak. Maka di sini disebutkan wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan 'alil muharram, ya. Dan dia menjadikan atau Allah menjadikan, ya, bagi mereka atau bagi seorang hamba itu apa? Kelapangan pada hal-hal yang mubah, ya, atau pada hal-hal yang mubah sebagai bentuk kelapangan bagi mereka, ya, dari hal-hal yang haram. Artinya apa? Sesuatu yang Allah haramkan itu cuma sedikit, ya, tapi yang Allah halalkan itu lebih banyak. Wa wahilla lakum ma wara'a dzalik. Sebagaimana diharamkan nikah dengan dalam perkara nikah misalnya. Allah mengharamkan beberapa saja, misalnya diharamkan bagi kalian menikahi saudara kandung misalnya, menikahi saudara sepersusuan. Itu cuma sedikit saja, beberapa saja, gitu ya. Tapi yang Allah halalkan itu lebih banyak. Banyak sekali, ya. Wa wahilla lakum ma wara'a dzalik. Allah halalkan lebih banyak daripada yang Allah haramkan, gitu ya. Artinya lapang insyaallah. Sesuatu yang mubah itu banyak, gitu ya. Jadi jangan menganggap aduh banyak banget sih yang diharamin, enggak, ya. Baik. Wa ma'a hadza idza turral insanu ilal muharrami jaza lahu fi'luhu fad-daruratu tubihul mahdzurati. Nah, baik. Dan dengan bersamaan dengan demikian, ya, apabila manusia itu, ya, terpaksa, ya, darurat, dalam kondisi darurat, ya, untuk melakukan perkara yang haram, ya, dia mau meninggal, maka ada apa namanya, bangkai, maka jazalahu fi'lu, boleh baginya untuk melakukan perkara tersebut, boleh baginya makan bangkai tersebut. Fad-daruratu tubihul mahdzurat, maka apa, apa namanya, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Seperti apa contohnya? Ka'aklil maitati, seperti makan bangkai dalam kondisi darurat. Wasyurbil ma'in najisi, dan juga minum air najis. Indat darurati, tatkala dalam kondisi darurat, gitu ya. Boleh, najis mau meninggal, udah pakai air itu untuk minum. Pada dasarnya air najis nggak boleh, gitu ya. Atau misalnya apa namanya, sebagian dijelaskan para ulama, seperti misalnya dia perempuan mau sholat nggak nemu sutroh untuk menutupi badannya, terus menemukan sesuatu pakaian yang haram misalnya, boleh dipakai, gitu ya, untuk darurat saja, gitu ya. Tapi begitupun laki misalnya nggak ada pakaian kecuali sutra, ya udah pakai, nggak apa-apa karena darurat, gitu ya. Wa jawazi mahdzuratil haji wa ghairihi 'inda darurati. Demikian juga apa? Ka jawazi, ini ya, ini mahdhuf ke sini ya. Ka aklil maitati wa syurbil ma'in najisi 'inda darurah wa jawazi, maksudnya wa ka jawazi mahdzurati al haji, dan sebagaimana juga diperbolehkannya untuk melakukan sesuatu yang dilarang, dalam perkara haji. Misalnya satu aja, misalnya orang yang ihram itu nggak boleh mencukur rambutnya, ya, rambut manapun itu nggak boleh dicukur. Tapi kalau misalnya di kepalanya ternyata ada penyakit yang memang penyakitnya harus mencabut atau mencukur rambutnya, maka boleh dilakukannya. Wa ghairi, dan selain haji. Mungkin umrah begitu ya, umrah juga demikian. Atau mahdurat yang lainnya, gitu ya, secara umum. Indat darurati, tatkala dalam kondisi darurat. Walakin yajibu alla ya'khudha minal mahdzuri illa biqadri darurati. Akan tetapi apa? Wajib untuk tidak mengambil, alla ya'khudha, untuk tidak mengambil minal mahdzuri, dari perkara-perkara yang diharamkan, kecuali illa biqadri darurah, kecuali apa? Sekedar keperluan darurat saja. Jadi kalau makan, misalnya mau meninggal, makan bangkai, ya udah secukupnya saja, jangan malah sampai kenyang, sampai ketiduran, sampai mager, nah itu jangan, gitu ya. Falihadza qultu, nah ini ada lanjutannya, ya. Oleh karena itu aku berkata, nah ini ada lanjutannya, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhud darurah, gitu ya. Tapi ini pada video selanjutnya insyaallah, ya. Artinya intinya kurang lebih bait yang ini berkaitan dengan apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, ya. Darurah itu kita boleh melakukan darurat, tapi ya hanya sekedarnya saja. Ini nanti pembahasan di sini ada ya. Baik, sallallahu wasallam ala, atau kita tapi kita baca ya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah, ya, setiap perkara yang Allah haramkan tetapi dalam kondisi darurat, biqadri ma tahtajuhud darurah, maka boleh kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperlukannya kedaruratan tersebut. Artinya sesuai kita
yang kita perlukan ketika dalam kondisi darurat saja. Nah, baik, maksudnya apa? Ai fala yazidu ya ala ma tahtaju ilaihi daruratu. Ya, maka enggak boleh melebihi apa dari apa yang memang diperlukan ya ketika darurat. Jadi misalnya ya tadi kayak tadi makan malah berlebihan ya. Bal idza zalatid daruratu wajabal kafu anil baqi. Akan tetapi kalau misalnya sudah hilang daruratnya ya udah cukup, enggak usah berlebihan. Cukup ya wajabal kafu, cukup wajabal kaf anil baqi. Wajabal enggak boleh berlebihan, cukup saja mencukupi, udah cukup saja. Faya kulu minal maitati wa nahwiha biqadri ma yuzilud darurata. Ya, maka dia makan bangkai tadi dan semisalnya sesuai dengan kadarnya saja. Kadarnya yang memang dengan kadar makanan yang dia makan tersebut sudah darurahnya sudah bisa dihilangkan gitu ya. Ini lanjutnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah, dan setiap yang Allah haramkan tetapi dalam kondisi darurat maka boleh kita melakukannya, tetapi apa? Biqadri ma tahtajuhu darurah, sesuai dengan kadar yang memang diperlukan ketika di darurat tadi gitu ya. Alam bisawab. Ini ada pembahasannya di video sebelumnya ya, al-qawaid al-jawharatun naqiyah fil qawaid al-fiqhiyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.